Belajar adalah perjalanan tanpa akhir, dan setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febriani, mahasiswi semester 6 dari jurusan Bahasa Inggris, program studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional di Politeknik Negeri Padang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memperkenalkan diri melalui video resume ini. 3 kata yang menggambarkan diri saya adalah pertama adaptif, kolaboratif, dan komunikatif. Saya sangat senang untuk belajar hal baru dan berada di lingkungan yang positif. Selain itu, saya juga menikmati kerja sama tim karena saya percaya bahwa kolaborasi akan membentuk wawasan yang lebih baik, wawasan yang baru, serta menjalin interaksi sosial yang lebih baik. Selama menjalani masa perkuliahan, saya tidak hanya belajar tentang basic dalam bahasa Inggris seperti speaking, listening, reading, dan grammar, tetapi juga mendalami bidang yang mendukung komunikasi dan profesional. Beberapa di antaranya adalah writing for media communication, English for customer service, English for public relation, business ethics, leadership management, dan juga tentunya jurnalistik. Untuk kesibukan saya saat ini, selain menjadi mahasiswa semester 6 yang sedang mempersiapkan diri untuk magang, saya juga sedang fokus untuk mengembangkan keterampilan dalam berbicara dan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Selama kuliah, saya juga memiliki pengalaman aktif mengikuti 2 organisasi kampus dengan latar belakang yang berbeda. Pertama adalah unit kegiatan mahasiswa Pers Jempol Politeknik Negeri Padang, merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Di sana saya menjabat sebagai Kepala Divisi PSDM dan Humas, serta dipercaya menjadi pelaksana tugas pimpinan umum UKM Pers Jempol pada tahun 2024. Di sini saya banyak terlibat dalam kegiatan, diantaranya adalah menjadi host dalam podcast yang diselenggarakan oleh Pers Jempol Bersuara. Saya juga menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan bersama BEM KMPNP, aktif dalam pembuatan berita, menyusun kegiatan dan pelatihan media, dan menjaga relasi internal dan eksternal kampus. Organisasi kedua yang saya ikuti adalah Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Padang atau MPM KMPNP. Ini merupakan lembaga legislatif kampus dan saya aktif di Komisi 4 yang berfokus pada dokumentasi kegiatan serta pengarsipan surat menyurat. Di MPM, saya juga terlibat aktif dalam pengawasan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa seperti Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan setiap 2 kali dalam setahun. Selain pengalaman organisasi dan ketertarikan saya dalam dunia komunikasi digital dan jurnalistik, saya juga memiliki ketertarikan khusus terhadap bidang marketing communication. Saya percaya bahwa marketing bukan hanya soal promosi, tetapi juga tentang bagaimana membangun koneksi yang kuat antara brand dan audiens melalui strategi komunikasi yang tepat. Ketertarikan saya pada divisi marketing tumbuh dari pengalaman saya mengelola konten, menulis berita, dan menjadi bagian dari tim humas di organisasi kampus. Saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang strategi pemasaran digital serta belajar langsung dari para profesional yang ada di Telkom Indonesia, terutama dalam bagaimana sebuah brand besar membangun reputasi dan kepercayaan di tengah persaingan industri digital saat ini. Salah satu proyek yang sangat berkesan bagi saya adalah membentuk lembaga pers bernama Eden News dalam mata kuliah Workshop on Journalism. Dalam proyek ini, saya dipercaya menjadi kepala divisi jurnalis yang memimpin 5 anggota. Tugas kami diantaranya adalah menyusun timeline piket jurnalis atau penulis setiap minggunya, memantau topik atau berita yang telah terpublish, ditolak dan tidak diserahkan, serta merekomendasikan topik atau ide berita yang dapat diangkatkan ketika penulis terkendala. Kami sempat mengalami beberapa kendala seperti kurangnya ide yang dapat diangkatkan menjadi topik berita, namun hal ini saya dan tim dapat atasi melalui diskusi tim inti,
berkolaborasi dengan lintas divisi, serta membuat daftar ide atau topik yang dapat diangkatkan sesuai dengan jurusan bahasa Inggris. Publikasi dari Edenews ini sendiri ada dua, diantaranya adalah website resmi dari jurusan bahasa Inggris serta Instagram @edenewspnp. Melalui proyek ini saya belajar banyak tentang manajemen tim, komunikasi, dan penyelesaian masalah secara kolektif. Untuk mendukung pekerjaan saya dalam mengikuti mata kuliah dan proyek-proyek yang telah dilakukan, beberapa tools yang saya gunakan diantaranya adalah Canva untuk desain konten dan presentasi dengan skala 8/10, CapCut untuk editing video dengan skala 8/10, dan Microsoft Office untuk dokumen dan pelaporan dengan skala 8/10. Selain itu, tools yang saya gunakan untuk penerjemahan dalam mata kuliah Workshop on Translation adalah IDSub dan Amara dengan skala 8/10. Saya sangat antusias dan bersemangat untuk bergabung dengan Digistar Internship Telkom Indonesia karena saya ingin mengembangkan minat dan bakat saya dalam bidang komunikasi serta memahami dunia digital dan industri teknologi secara langsung. Telkom Indonesia bukan hanya perusahaan teknologi terdepan, tetapi juga tempat terbaik untuk berkembang sebagai talenta digital Indonesia. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan sungguh-sungguh untuk belajar dengan serius serta mengerjakan tanggung jawab dengan sebaik mungkin dan terbuka terhadap feedback dan masukan yang membangun agar terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Saya sangat berharap untuk dapat bergabung dalam program Digistar Internship Telkom Indonesia dan siap berkontribusi secara nyata dalam lingkungan yang profesional dan inovatif. Saya Anissa Febriani, siap berkontribusi dan terus belajar, dan sampai jumpa di Digistar Internship.